Salam, sahabat Share Ministry. Apa kabar? Pasti dikasihi Tuhan dan tetap dilindungi Tuhan. Kita akan mengangkat tema kita pada hari ini, tema yang dahsyat sekali, Allah versus Iblis. Saya akan membacakan dari Ayub pasal 1 ayat 11 sampai dengan 13 sampai dengan 12. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Ini adalah sebuah rentetan kalimat-kalimat antara Allah dengan iblis. Ada sebuah percakapan yang panjang antara Allah dengan iblis, di mana ini berlaku di dalam kitab Ayub. Iblis menginginkan supaya Ayub itu dilepaskan daripada berkat-berkat yang Allah mau berikan bagi hidupnya. Jadi ada sebuah percakapan, ada sebuah argumen. Kita akan mengangkat ini, saya akan mengangkat ini sebagai sebuah perenungan bagi kita semua. Iblis versus Allah atau Allah versus iblis. Iblis di sini menggunakan kata Satan. Dan iblis di sini, Satan ini memakai adversary, kata adversary. Dia sebagai penantang, saudara-saudara. Dia sebagai seperti jaksa penuntut umum yang kita ketahui kalau di sidang pengadilan. Dia menuntut bahwasanya Ayub itu bisa saja mengutuki Allah. Bisa saja meninggalkan Tuhan, meninggalkan imannya daripada Tuhan. Yang penting Tuhan meninggalkan dia dengan berkat-berkat. Ada sebuah bargaining, ada sebuah tuntutan yang dituntut oleh iblis kepada Allah. Bahwasanya Allah harus meninggalkan berkat-berkatnya bagi Ayub. Nah, apa yang mau saya katakan di sini? Kita belajar, Bapak Ibu. Kita belajar, saudara-saudara, di satu teks ini. Bahwasanya sebenarnya di dalam Kejadian 3 ayat 15, ya, kalau Bapak Ibu tahu itu namanya proto Injil. Ya, itu adalah sebuah awal mula Injil. Allah mengatakan bahwa manusia akan diremukkan tumitnya, tetapi anak manusia akan meremukkan kepala ular. Apa maksudnya di sini, Bapak Ibu? Bahwasanya iblis atau setan pada suatu saat, yaitu pada saat Yesus Kristus di atas kayu salib, sebagai anak manusia akan meremukkan dan membinasakan iblis itu. Dan dia harus memenangkan pertarungan itu. Ada lagi di Matius 28 ayat 18, itu mengatakan bahwa kepada Yesus Kristus sudah diberikan kuasa. Ini gak main-main, saudara. Kuasa di sorga, kuasa di bumi, itu diberikan kepada Tuhan Yesus. Apa yang mau saya katakan di sini? Bahwa iblis kalau muka dengan muka, kalau bertarung muka dengan muka, berhadap-hadapan dengan Allah, itu tidak akan mungkin bisa memenangkan pertandingan, tidak akan mungkin bisa memenangkan pertarungan, Bapak Ibu. Tapi saya mau katakan lagi satu hal, bahwa iblis akan menyerang umat pilihan, akan menyerang umat percaya. Karena kenapa? Satu-satunya yang akan bisa membuat iblis ini memenangkan pertarungan itu adalah menyerang manusia. Kita belajar pada hari ini, iblis dapat berupa apa saja. Pada saat ini iblis berupa penentang, berupa penggugat, berupa pemeros, berupa kejahatan, berupa gangguan, berupa tantangan, berupa godaan. Banyak sekali iblis ini. Nah, ini terus digerakkan oleh iblis untuk menjatuhkan umat percaya. Padahal sebenarnya umat percaya sudah diberikan kuasa itu. Padahal sebenarnya ada Roh Kudus, karena kuasa di sorga dan di bumi itu sudah diberikan Yesus.
diberikan kepada Tuhan Yesus kepada kita. Maka dari itu kita harus terus waspada. Maka dari itu Bapak Ibu, mari kita terus berjaga-jaga. Karena lawan kita adalah melawan yang bukan dengan darah, dengan daging, tetapi dengan pemerintah-pemerintah di udara, tetapi dengan roh-roh jahat yang satu saat, yang sangat terus-menerus, yang aktif untuk menjatuhkan umat percaya. Demikian pula ini berlaku juga untuk generasi produktif Indonesia. Ada 200 juta orang. Ya, saya sangat-sangat mengkhawatirkan mereka. Dalam artian iblis tetap terus bekerja dalam mereka. Ya, banyak sekali hari-hari ini generasi produktif Indonesia yang terlibat dengan narkoba, yang terlibat dengan seks bebas, yang terlibat dengan hal-hal duniawi lainnya yang masih hidup di dalam keberdosaan. Ini semua karena kelakuan dari si iblis tersebut, Bapak Ibu. Maka daripada itu, sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai umat percaya, mari kita fokus, mari kita bersama-sama untuk dapat melayani para generasi produktif ini. Membebaskan mereka, melepaskan mereka dari belenggu kekuatan si jahat tersebut. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di lain hari di dalam channel Share Ministry. Tuhan Yesus memberkati.